Iran tengah berduka. Ebrahim Raisi, sang presiden, dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu, 19 Mei 2024, sore waktu setempat. Pengumuman resmi kematiannya baru dikeluarkan pada Senin siang. Tidak ada yang selamat dalam kejadian nahas itu, yang juga menewaskan 8 orang lain, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini kronik lengkap peristiwa tragis yang merenggut nyawa Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang sempat digadang-gadang sebagai penerus pimpinan agung Iran Ali Khamenei itu. Seperti yang dikabarkan CNBC Indonesia yang mengutip Reuters, pada awalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi bersama rombongan diterbangkan dengan helikopter ke perbatasan Azerbaijan untuk meresmikan sebuah proyek bendungan Kiskalasi. Bendungan ini merupakan proyek Iran bersama pemerintah Azerbaijan. Mengutip Al Jazeera, sejumlah video dan foto memperlihatkan Raisi sebelum kejadian, bertanggal 19 Mei. Ia juga sempat memberi pernyataan ke media soal bagaimana dirinya berharap bendungan yang dibuat kedua negara bisa bermanfaat bagi warga. Bendungan ini bisa menyediakan transit yang aman, tak hanya bagi barang-barang, tapi juga penumpang dan juga turis, kata Raisi pada kesempatan tersebut. Terlihat pula momen lain di mana Raisi berada di dalam helikopter dan melihat ke arah luar helikopter. Ditunjukkan pula bagaimana foto helikopter yang ia tumpangi. Tapi nahas, helikopter Raisi tak memberi kabar seusai acara saat hendak kembali ke Teheran, ibu kota Iran. Hingga sore hari, televisi pemerintah mengabarkan bahwa tidak ada kontak dari helikopter yang ditumpangi sang presiden. Alhasil, Iran memerintahkan untuk menurunkan tentara dan pasukan elit Garda Revolusi Iran atau IRGC agar terjun ke operasi penyelamatan. Sejumlah negara seperti Turki dan Rusia juga turut membantu upaya pencarian. Titik terang baru ditemukan pada Senin pagi. Saat itu, drone milik Turki dilaporkan menemukan sebuah titik panas. Kantor berita Turki Anadolu Agency melaporkan bahwa drone UAV Akinci milik Ankara meyakini titik panas tersebut sebagai puing-puing helikopter. Dalam update kantor berita Fars yang mengutip kepala bulan sabit merah di wilayah Azerbaijan Timur dan Iran, disebutkan, tim pencari akhirnya dikirim ke daerah yang diduga menjadi lokasi jatuhnya helikopter. Lokasinya berada di 100 km kota Tabriz, dekat sebuah desa bernama Tafil. Setelah melalui upaya yang cukup melelahkan, akhirnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran bersama rombongannya itu pun dilaporkan ditemukan. Media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter. Dilaporkan CNN International, tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya. Sementara itu, AFP yang mengutip TV lokal menyebutkan, televisi pemerintah Iran pada Senin mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di antara penumpang helikopter yang membawa Presiden Ebrahim Raisi dan pejabat lainnya. Setelah helikopter ditemukan, belum ada tanda-tanda penumpang helikopter tersebut yang masih hidup. Meski demikian, saat itu belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Iran. Belakangan muncul kabar bahwa sebelum ditemukan, satu di antara para korban sempat bertahan hidup. Dia masih hidup hingga 1 jam setelah kecelakaan udara dan bahkan melakukan percakapan telepon dengan Gholam Hossein Esmaili, Kepala Kantor Kepresidenan, ujar Kepala Organisasi Penanggulangan Bencana Iran Muhammad Hassan Nami, seperti yang dikutip Kompas dari IRNA.
Korban yang disebut sempat bertahan sejam pasca helikopter jatuh dan terbakar itu adalah Ayatollah Muhammad Ali Al-Hashim alias Ayatollah Al-Hashim. Seperti yang tercatat pada laman Wikipedia, Ayatollah Al-Hashim merupakan seorang ahli hukum Iran dan 12 ulama Syiah yang merupakan wakil dari Wali Faqih atau perwalian ahli hukum Islam di Provinsi Azerbaijan Timur dan imam sholat Jumat di Tabriz. Presiden Ebrahim Raisi dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Pegunungan Barat Laut. Presiden Republik Islam Iran, Ayatollah Ebrahim Raisi, mengalami kecelakaan saat bertugas dan menjalankan tugasnya untuk rakyat Iran dan menjadi syahid, kata kantor berita Iran dikutip dari AFP. Presiden Raisi, Menteri Luar Negeri, dan seluruh penumpang helikopter tewas dalam kecelakaan itu, kata pejabat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut kepada Reuters. Belakangan potret puing-puing helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi diungkap sejumlah media. Salah satunya Al Jazeera melalui laman akun X pewartanya Ali Hashim. Diunggah juga sejumlah foto yang memperlihatkan potongan ekor helikopter. Gambar yang diambil dari atas itu juga menunjukkan bagaimana warna hitam seperti bekas terbakar. Meski telah ditemukan, namun pemerintah setempat mengatakan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Pihak militer juga dilaporkan turun tangan dalam penyelidikan. Sementara itu, para ahli meyakini cuaca berperan besar dalam kecelakaan tersebut. Pakar penerbangan dan mantan pilot helikopter, Paul Biafer, mengatakan, tutupan awan, kabut, dan suhu rendah pasti berkontribusi terhadap jatuhnya helikopter Presiden Iran. Tidak seperti pesawat sayap tetap, helikopter tidak dapat dengan mudah terbang di atas cuaca buruk, katanya dimuat Al Jazeera. Helikopter tidak memiliki kemewahan itu, tambahnya. Di sisi lain, tangkapan layar dari video yang dirilis kantor berita Mer melalui Telegram menunjukkan tim penyelamat tiba di lokasi jatuhnya helikopter di Iran pada 19 Mei. Disebutkan juga terdapat awan yang menggantung rendah dan suhu lebih dingin dari rata-rata di wilayah barat laut Iran. Ini terjadi ketika helikopter yang membawa Raisi dan 8 orang lainnya jatuh pada hari Minggu. Meskipun sulit untuk mendapatkan data cuaca yang dapat diandalkan di wilayah dataran tinggi di negara tersebut, Tabriz, kota besar yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan dan tujuan helikopter, menunjukkan suhu di bawah rata-rata yaitu 9,2 derajat Celcius atau 48 derajat Fahrenheit sekitar waktu kecelakaan. Analis militer Cedric Leighton menyebut Ebrahim Raisi kemungkinan besar bepergian dengan helikopter Bell 212 yang mulai beroperasi pada akhir tahun 1960. Ini diperoleh sebelum revolusi Iran. Helikopter ini pertama kali diperkenalkan pada periode terakhir pemerintahan Shah pada tahun 1976 dalam bentuk komersial dan sudah ada sebelumnya di militer Amerika Serikat. Jadi, awal mula helikopter jenis ini mungkin sudah ada sejak akhir tahun 1960-an, kata Leighton, seperti dikutip CNN International. Pensiunan Kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat itu mengatakan bahwa saat ini sulit bagi Iran menemukan suku cadang Bell 212. Mungkin, tegasnya, ini menjadi faktor penyebab kecelakaan tragis itu. Jadi suku cadang pasti akan menjadi masalah bagi Iran, tambahnya, menyebut helikopter itu pertama kali diproduksi di Amerika Serikat dan kemudian di Kanada. Dalam kasus khusus ini, saya pikir ini adalah pertemuan suku cadang, karena sanksi, ditambah cuaca yang sangat buruk selama beberapa hari terakhir di wilayah barat laut Iran. Semua itu, menurut saya, berkontribusi pada serangkaian insiden dan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pilot dan bahkan mungkin presiden sendiri ketika harus menerbangkan pesawat ini. Dan sayangnya bagi mereka, akibatnya adalah kecelakaan ini, jelasnya.
Berita tentang kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi langsung berdampak pada sejumlah sektor vital. Dilaporkan, perdagangan bursa saham Teheran dihentikan sementara setelah kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Raisi. Melansir laporan media lokal Iran International English, petinggi bursa saham Teheran mengumumkan perdagangan saham di Teheran ditutup pada hari Senin 20 Mei 2024 dan akan diberitahukan lebih lanjut terkait kapan akan dibuka kembali. Sebelumnya, TEDPIS, indeks utama Bursa Efek Teheran, mengalami penurunan sebesar 62.237 poin atau 2,68% menjadi 2.106.439 pada perdagangan hari Minggu, hari kedua dalam pekan kalender Iran. Penurunan ini sudah terjadi sebelum kecelakaan Presiden Iran pada hari Senin. Dikutip dari Tehran Times, bursa saham Teheran merupakan bursa saham terpenting di Iran, bersama dengan Iran Mercantile Exchange, Iran Energy Exchange, dan pasar over-the-counter Iran yang dikenal sebagai Iran Fara Bourse. Gejolak cukup signifikan juga terjadi pada sektor minyak. Dilaporkan, harga minyak sempat naik di awal perdagangan pada hari Senin seiring dengan kecelakaan helikopter yang membawa Raisi. Menurut Refinitiv, acuan minyak mentah Brent naik 0,3% menjadi $84,24 Amerika Serikat per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate naik 0,2% menjadi $80,21 Amerika Serikat per barel. Tewasnya Presiden Iran dalam kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur, Minggu sore waktu setempat, mengundang reaksi dari proksi dan sekutu Teheran di Timur Tengah. Ini termasuk milisi penguasa Gaza, Hamas, dan milisi penguasa Lebanon, Hizbullah. Hamas mengenang Raisi sebagai sosok yang peduli terhadap kemerdekaan Palestina. Mereka juga menyampaikan rasa dukanya kepada Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, yang juga tewas dalam kecelakaan tragis tersebut. Kami mengapresiasi dukungan Raisi terhadap perlawanan Palestina, dan upaya solidaritas yang tak kenal lelah terhadap warga Palestina sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza setelah 7 Oktober. Ujar Hamas, dikutip AFP. Kami menghargai Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, yang juga tewas dalam kecelakaan pada hari Minggu, atas upaya politik dan diplomatik yang intens untuk menghentikan agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, tambahnya. Selain Hamas, milisi pro-Iran di Lebanon, Hizbullah, juga mengungkapkan bela sungkawa yang mendalam. Kelompok milisi itu menyebut Raisi sebagai simbol perlawanan. Kami mengenal Raisi sejak lama dan bahwa dia adalah pendukung kuat, dan pembela setiap perjuangan kami serta pelindung gerakan perlawanan, kata Hizbullah dalam pernyataannya, merujuk kata gerakan perlawanan untuk menggambarkan sejumlah proksi Iran seperti kelompok itu sendiri dan Houthi di Yaman. Sementara itu, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Mohammed Ali Al-Houthi juga menyampaikan rasa duka citanya. Kami turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya kepada rakyat Iran, para pemimpin Iran, dan keluarga Presiden serta delegasi yang menyertainya atas kesyahidan Presiden Raisi dan delegasi yang menyertainya, ujarnya. Kami memohon kepada Tuhan untuk memberikan kesabaran dan penghiburan kepada keluarganya. Kami akan mengembalikannya. Rakyat Iran akan tetap menjadi anak-anak pemimpin yang setia kepada rakyatnya, tegasnya. Belakangan, sejumlah pemimpin dunia juga berbondong-bondong menyampaikan bela sungkawa. Mulai dari Presiden Cina Xi Jinping hingga Presiden Rusia, tak terkecuali Presiden Indonesia Joko Widodo. Pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat meninggalnya Presiden Raisi. Гибель президента Раиси – большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа. И вот прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер. Menurut kantor berita Iran IRNA, pemerintah Iran mengadakan pertemuan mendesak setelah mendapat kepastian meninggalnya sang presiden.
Dalam pertemuan tersebut, kursi yang biasa diduduki Raisi dibiarkan kosong dan dibalut selempang hitam untuk mengenang sang presiden. Wakil Presiden Iran Mohammad Mohber dilaporkan akan mengambil alih kekuasaan setelah kematian Raisi. Mengutip AFP, hal itu sesuai dengan konstitusi Iran. Disebutkan bahwa jika presiden meninggal atau tidak mampu memimpin, wapres pertama akan mengambil alih jabatan tersebut. Kepemimpinannya akan berlangsung hingga pemilu diadakan dalam jangka waktu maksimal 50 hari. Stasiun-stasiun penyiaran pemerintah Iran menyiarkan doa-doa Islam di sela-sela siaran berita.